Tahu nggak sih sekarang ada namanya nyamuk Wolbachia, nyamuk hasil rekayasa yang konon katanya bisa menangani demam berdarah. Nah, nyamuk ini sendiri banyak ditentang atau dikhawatirkan justru menimbulkan penyakit lain. Takutnya sih nimbulin penyakit lain lagi ya, soalnya kan dan belum tentu terbukti juga dia bisa mematikan virus Aedes aegypti itu. Takutnya malah Aedes aegypti yang nggak mati juga, tahu-tahu timbul penyakit lain juga. Soalnya dengar-dengar di luar negeri juga ada juga habis dikasih Wolbachia gitu ada apa penyakit lain apa tuh ya yang ke otak-otak gitu lah, nggak ngerti juga kadang. Kira-kira sebenarnya nyamuk Wolbachia itu apa ya? Wolbachia ini itu sebenarnya adalah bakteri yang memang secara alami ada di 60% serangga. Jadi inovasi Wolbachia ini kita bilang Wolbachia nyamuk baik karena bakteri ini dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini kan yang bawa virus DBD, Mbak. Kalau gigit orang, kena lah kita semua DBD gitu kan. Nah, kita nggak tahu mana yang hidup, mana yang meninggal gitu karena daya tahan tubuh, apakah dia terlambat terdiagnosis dan lain sebagainya. Nah, kita tuh pengen nyamuk demam berdarah ini, nyamuk Aedes aegypti ini tidak bisa menyebarkan virus DBD. Dia jadi nyamuk baik. Sehingga si Aedes itu kalau gigit orang, ya kayak nyamuk kebun biasa. Nggak salah dong kalau saya ngomong kayak nyamuk kebun biasa. Bentol ya pasti bentol. Temen saya Pak Menkes di Sultan Hamengkubuwono X udah nyoba semua. Bentol memang, tapi kurang dari 24 jam bentol hilang, nggak sakit DBD, kan gitu. Nabila juga menjelaskan bahwa upaya memberantas nyamuk dengan mengandalkan ikan-ikan dan tanaman pembunuh nyamuk tak terlalu membawa perubahan signifikan untuk mencapai target global WHO Zero Death Dengue 2030. Hasil studi uji coba nyamuk Wolbachia di Yogyakarta pada 2017 hingga 2020 menunjukkan setelah nyamuk berwolbachia dilepaskan, kasus dengue menurun hingga 77% dan efek baik lainnya. Oleh sebab itu, sejak tahun 2020 pemerintah melakukan implementasi awal program Wolbachia di 5 kota, yakni Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Bontang, dan Kupang. Sementara itu, pemerintah juga menjawab berbagai macam kekhawatiran terkait dengan penyakit lain yang mungkin terjadi atas implementasi dari Wolbachia ini. Banyak yang ngaitin dengan vaksin. Infonya, jadi nanti nyamuk Aedes aegypti kadarnya akan turun, nyamuk Culex naik ya. Culex ini salah satu nyamuk yang membawa Japanese encephalitis atau radang otak. Nanti kasus JE-nya naik, terus vaksinnya nanti yang pada anak-anak itu akan diperluas, yang tadinya gratisnya cuma di Kalimantan Barat sama Bali, nanti 38 provinsi di Indonesia. Aduh, itu kejauhan. Para entomolog ahli lingkungan udah membuktikan tidak ada hubungan antara implementasi Wolbachia di Aedes aegypti ini dengan peningkatan kadar nyamuk Culex. Dalam usaha penyebaran nyamuk berwolbachia, terdapat peran orang tua asuh nyamuk dari rumah-rumah yang dipilih. Rumah tersebut akan ditaruh ember memuat 250 hingga 300 telur nyamuk berwolbachia. Sehingga diharapkan jumlah nyamuk Wolbachia sebesar 10% dari populasi nyamuk di daerah tersebut akan kawin dengan nyamuk lain, hingga secara alamiah nyamuk-nyamuk lain menjadi nyamuk baik juga. Saat ini lagi masih sama-sama gambling, jadi otomatis ya kita berharap segala sesuatunya lebih baik aja dengan keputusan bahwa si nyamuk ini bisa menekan angka DBD. Kalau masalah penyakit baru sih kayaknya kayak pemerintah mungkin udah nyediain kayaknya bakal timbul kayak gini nih, mungkin kayak udah siapin aja gitu Kak. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara kamu jarang bersih-bersih. Nah, apakah dengan adanya nyamuk Wolbachia ini kita nggak usah takut kalau banyak nyamuk di rumah kita dan menggigit tangan atau kaki kita? Tentunya enggak. Kita harus tetap hidup bersih dan juga di lingkungan yang sehat. Dan nyamuk yang divaksinasi ini sendiri supaya tidak menyebarkan DBD juga menjadi salah satu solusi untuk meniadakan atau mengurangi adanya demam berdarah di Indonesia. Kalau kamu setuju nggak nih? Dan kalau kamu punya kekhawatiran, kira-kira apa kekhawatiran dan pertanyaan dari kamu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di youtube tempo.co.